Bob 141. Berhubung Pak Iqbal sudah berkata seperti itu, serahkan saja kupon garamnya kepada keluarga Darmadi. Dengus Husni. Kemudian, Husni, Dian, dan belasan pedagang lainnya pun pergi. Gavin menyerahkan uang yang dibawanya, lalu menunggu pihak pengadilan menulis surat perjanjian. Setelah itu, acara lelang kupon garam ini baru selesai. Setelah keluar dari pengadilan daerah, Gavin berjalan mendekati sebuah kereta kuda dan menyerahkan seikat kupon garam kepada orang di dalamnya. Wira menerima kupon itu. Selain sebaris kalimat tulisan tangan, kupon itu juga dipenuhi dengan stempel. Tahun makmur ke-6, tambak garam Vika di kota pusat pemerintahan Jagabu memasok 50.000 kg garam untuk Kabupaten Uswal. Kurung siku tutup. Suryadi membelalakan matanya dan bertanya, pasokan garam setahun kabupaten kita hanya bergantung pada beberapa lembar kupon ini. Kak Wira, aku mau lihat. Ujar Lestari sambil mengelap tangannya, seolah-olah takut mengotori kupon itu. Wira pun menyerahkan kuponnya kepada Lestari. Setelah menerimanya, Lestari berkata dengan gembira. Ayah, Kak Wira sudah jadi pedagang garam. Kelak, seluruh garam di Kabupaten Uswal hanya akan dijual oleh Kak Wira. Kak Wira bakal jadi kaya. Hehe, Suryadi juga ikut tertawa. Sebelumnya, dia tidak pernah berharap keluarga Salim bisa menjadi pedagang garam. Sekarang, keponakannya malah menjadi pedagang garam. Tiba-tiba, terdengar suara cibiran seseorang dari luar kereta kuda. Jangan kira kamu bisa jadi pedagang garam hanya karena punya kupon garam. Wira membuka tirai kereta kudanya, lalu melihat ada sebuah kereta kuda yang lewat. Dari dalam, terdengar suara seseorang yang berkata, jadi orang itu harus tahu diri. Jangan serakah dan mau cepat kaya. Kalau enggak, kamu akan berakhir mengenaskan. Wira bertanya dengan ekspresi muram. Apa maksudmu? Pikir saja sendiri. Kalau enggak kepikiran jalan keluarnya, cari saja aku di kediaman Suteja dengan kupon garammu. Ujar orang itu. Kemudian, kereta kuda itu berangsur-angsur menjauh. Setelah mendengar ucapannya, Wira pun mengerutkan keningnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gavin berkata dengan suara rendah. Tuan, dia itu kepala keluarga Suteja dan juga kakaknya Hendra. Kalau bukan karena kita, dia pasti sudah mendapatkan kupon garam itu saat di pelelangan tadi. Wira terdiam sejenak, lalu bergumam. Kayaknya dia yakin banget kita nggak bakal bisa jadi pedagang garam dan akhirnya akan meminta bantuannya. Begitu mendengar ucapan Wira, Dodi yang berada di luar kereta berkata. Kita sudah mendapatkan kupon garamnya. Itu berarti kita sudah bisa jadi pedagang garam. Nggak usah. Dengar omong kosongnya. Dia bukan lagi omong kosong, tapi memang ada kemungkinan seperti itu. Tuan Wira jangan bertindak ceroboh. Tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sebuah kereta kuda indah. Ada masing-masing dua pelayan yang berjaga di kedua sisi kereta kuda itu. Gavin buru-buru memperkenalkan, Tuan, ini adalah Nona Dian. Aku tahu, Wira sudah pernah menjual sabun untuknya, mana mungkin Wira tidak mengenali suaranya. Wira tersenyum ringan dan menjawab. Nona Dian, kalau boleh tahu, apa ada masalah dengan kupon garamnya? Sebuah tangan yang indah membuka tirai kereta kuda, lalu terdengar suara yang merdu. Menurut aturan kerajaan, orang yang punya kupon garam boleh pergi ke tambak garam untuk mengangkut garam. Tapi, kupon garam yang dikeluarkan sudah melampaui stok garam yang ada. Ada banyak orang dari berbagai wilayah yang memiliki kupon garam sedang menunggu giliran untuk mendapatkan garam. Dengar-dengar, antriannya sudah sampai belasan tahun ke depan. Untuk mendapatkan garam, seseorang hanya bisa membelinya dari pedagang garam terbesar yang menguasai tambak garam. Ini adalah hubungan yang tetap. Orang biasa yang punya kupon garam juga belum tentu bisa mendapatkan garam. Jadi, kalau ingin jadi pedagang garam, Tuan Wira harus mencari jalur untuk mendapatkan garam. Kalau enggak, Tuan pasti akan rugi besar. Suryadi dan Lestari langsung memucat setelah mendengar ucapan Dian. Bahkan Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga berkeringat dingin. Di sisi lain, Wira mengerutkan alisnya. Dia membeli kupon garam hanya karena ingin memurnikan garam yang kualitasnya lebih bersih dan lebih baik untuk dikonsumsi orang-orang di sekitarnya. Alhasil, ternyata ada masalah yang tersembunyi di baliknya. Dian melanjutkan, Tuan Wira nggak perlu patah semangat. Yang namanya pedagang itu pasti mementingkan keuntungan. Mereka tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk menghasilkan uang demi keluarga Silali yang sudah merosot. Kupon garam Kabupaten Uswal sudah jatuh ke tanganmu. Kamu hanya perlu mewaspadai orang-orang yang pernah berhubungan baik dengan keluarga Silali. Terlepas dari itu, kamu pasti bisa mendapatkan garam dengan mengeluarkan sedikit uang. Wira menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak atas arahan Nona Dian. Sama-sama, Dian melanjutkan, aku sudah menjual sabun darimu ke 8 kabupaten. Dalam waktu 1 bulan, aku pasti bisa menjualnya ke seluruh provinsi. Sesuai perjanjian kita, distribusi sabun di kota provinsi akan menjadi milikku pada saat itu. Wira tertawa ringan, lalu menyahut, nggak masalah. Setelah terdiam sebentar, Dian bertanya, kalau boleh tahu, apa gula putih yang dijual keluarga Suteja di kota pusat pemerintahan itu diproduksi Tuan Wira? Wira memicingkan matanya dan menjawab, kita bicarakan saja lagi mengenai hal ini setelah kamu menjual sabunnya ke seluruh provinsi. Sampai jumpa lagi, Tuan Wira.
Tirai kereta kuda ditutup kembali, lalu kereta kuda itu perlahan-lahan menjauh. Wira melihat kepergian kereta kuda itu untuk sesaat. Kemudian, sebuah tangan kecil melambai-lambai di depan mata Wira. Lestari mendengus. Orangnya sudah pergi, kenapa kamu masih melongo? Belum lihat tampangnya saja sudah terpesona. Bab 142. Kamu nggak ngerti, ujar Wira. Setelah itu, dia langsung memalingkan wajah karena malas meladeni Lestari lagi. Setelah bertemu dengan Dian 2 kali berturut-turut, Wira sudah menyadari bahwa Dian bukan hanya mahir dalam manajemen, tetapi juga memiliki intuisi yang tajam. Dian termasuk orang berbakat yang jarang ditemui. Jika bisa mendapatkan bantuan dari orang seperti Dian, Wira sudah bisa tenang dalam melakukan banyak hal. Wira, maklumi Lestari ya. Suryadi berkata, tapi, jangan berpikiran untuk mendekati Nona Dian. Dia sudah menikah 3 kali dan ketiga suaminya itu meninggal muda. Semua orang di kabupaten tahu mengenai hal ini. Ada yang bilang kalau dia itu siluman rubah atau siluman harimau apa gitu. Pokoknya, siapa saja yang berhubungan dengannya pasti mati. Kamu itu satu-satunya penerus keluarga. Jangan berpikiran aneh-aneh ya. Paman, aku bahkan belum pernah melihat wajahnya, mana mungkin aku terpikat padanya. Wira merasa sangat tidak berdaya dan bertanya. Lagian, apa aku kelihatan kayak pria? Hidung belang, Suryadi hanya terkekeh, tetapi Lestari malah menjawab dengan cemberut. Iya, di luar kereta kuda, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar berusaha untuk menahan tawa. Ketujuh orang itu kembali ke toko besi dan tinggal di sana selama 3 hari lagi sebelum kembali ke Dusun Darmadi. Mereka sudah berhasil menempa 20 bilah pedang treksa. Kak Wira sudah pulang. Begitu kereta kuda memasuki dusun, semua orang datang berduyun-duyun untuk menyambut kepulangan Wira. Wira pun turun dari kereta kuda dan menyapa mereka sambil tersenyum. Dia juga tidak lupa memperkenalkan Suryadi dan Lestari. Kehangatan penduduk dusun sudah mengejutkan Suryadi dan Lestari. Mereka tidak menyangka ternyata Wira begitu populer. Agus yang sudah tinggal beberapa hari di kota provinsi juga mendekat. Dia tidak lagi bersikap arogan dan malah berkata sambil tersenyum lebar. Wahyudi sudah kembali ya. Wahyudi adalah nama Wira yang digunakan oleh sesama pelajar untuk menyapa satu sama lain. Aku sudah kembali, jawab Wira sambil tersenyum. Berhubung Agus sudah bersikap sopan, dia juga tidak mungkin mempermalukannya. Setelah berjalan beberapa langkah, Wira baru bertanya pada Hasan. Kenapa hari ini Pak Agus begitu ramah? Hasan menjawab. Mungkin karena kita sudah membunuh terlalu banyak bandit. Saat Pak Agus kembali, dia menatapku dengan takut. Si Danur juga sama sekali nggak bisa jaga rahasia. Dia sudah menyebarkan kemana-mana tentang identitas Pak Iqbal yang merupakan pemimpin kabupaten. Setelah Pak Agus tahu, dia sangat terkejut. Bagus juga kalau begitu. Sekarang, tidak akan ada lagi orang yang berani bertindak macam-macam terhadap mereka. Kemudian, Wira mengubah topik pembicaraan. Paman, tolong beritahu Koki di kantin untuk memasak beberapa hidangan tambahan malam ini. Paman Suryadi dan Lestari juga ikut datang, kita makan bersama saja malam ini. Beritahu semua orang juga, malam ini ada pembagian bonus bulanan. Habis itu, kita juga perlu adakan rapat. Ada yang mau kusampaikan pada semuanya. Baru saja Hasan hendak pergi, Wira pun menghentikannya. Kemudian, Wira mengambil sebilah pedang treksa dari kereta kuda dan memberikannya kepada Hasan sambil berkata. Ini untuk Paman. Hasan menerima pedang itu dan bertanya dengan heran. Apa ini? Hasan sudah melihat bahwa Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga memiliki pedang ini. Mereka menggenggamnya seolah-olah pedang itu adalah harta karun mereka. Wira menjawab dengan acuh tak acuh. Aku sudah bilang aku akan memberimu sebilah pedang yang lebih bagus dari golok hitammu. Ini pedangnya, tanya Hasan dengan skeptis sambil mengamati pedang itu. Dodi yang ada di samping pun tertawa, lalu berseru, ayah, coba keluarkan pedang itu. Shoot, Hasan menghunuskan pedang itu. Bilah pedang sangat tajam dan memancarkan kilau yang sangat memesona. Hasan pun bertanya dengan terkejut. Berapa lapis baju zirah kulit yang bisa ditembus pedang ini? Dodi mengulurkan sebelah telapak tangannya. 5 lapis. Tanya Hasan sambil mengerutkan keningnya dengan kecewa. Pedang seindah ini hanya bisa menembus 5 lapis baju zirah kulit. Dodi menggeleng dan menjawab, ayah, coba tebak lagi. Mana mungkin cuma 5 lapis? Bab 143. Mata Hasan langsung berbinar. Dia menjawab. 10 lapis. Meskipun masih belum sebanding dengan golok hitamnya, pedang ini sudah jauh lebih bagus daripada pedang biasa. Dodi berkata dengan frustasi, ayah, ini pedang buatan Kak Wira, masa cuma bisa menembus 10 lapis? Bisa nggak ayah menebak dengan lebih berani lagi? Hasan bertanya dengan ragu. 20 lapis. Golok hitamnya bisa menembus 20 lapis baju zirah kulit. Jadi, pedang ini juga sudah sama mengesankannya apabila bisa mencapai tingkat ketajaman golok hitamnya. Dodi menutup matanya sambil berbalik, lalu berkata. Apa kamu masih ayahku? Kenapa kamu sama sekali nggak mirip denganku? Jangan begitu takut dong. Ayo tebak angka yang lebih besar lagi. Hasan menebak dengan gemetar. 40 lapis. Dodi berkata dengan ekspresi tidak berdaya. Ayah, aku nggak mau bicara sama kamu lagi. Sudah tebak begitu lama masih salah.
Uji saja sendiri. Angka yang kamu sebutkan benar-benar terlalu meremehkan, Kak Wira. Ekspresi Hasan langsung menjadi muram. Dia memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya, lalu menggunakannya seperti tongkat untuk memukul Bokong Dodi sambil memaki. Main rahasia-rahasiaan lagi. Sebenarnya berapa lapis? Aku nggak mau tebak lagi atau mengujinya. Kupukul saja kamu sampai kamu memberitahuku. Aduh, ayah, jangan pukul lagi. Sakit, aku salah. Dodi meringis kesakitan, lalu melanjutkan. Iya, aku bilang, Paman Suryadi bisa menembus 36 lapis saat menggunakannya, sedangkan aku bisa menembus 50 lapis hingga membelah bangkunya. Aku juga mematahkan sebilah pedang bandit dengan menggunakan pedang Treksa. Apa? Pedang ajaib macam apa ini? Wira, bagaimana kamu melakukannya? Tanya Hasan dengan terkejut. Dodi buru-buru memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari pukulan ayahnya. Namun, Hasan masih lanjut mengejarnya. Wira pun membawa Suryadi dan Lestari ke rumah. Mendengar suara pintu terbuka, Wulan berjalan keluar untuk menyambut mereka. Saat melihat Wulan, Suryadi dan Lestari langsung tercengang. Mereka tidak menyangka ada orang secantik ini di dunia. Wira memperkenalkan mereka. Wulan, ini Paman Suryadi dan Lestari. Setelah itu, Wulan menyapa dengan sopan. Paman, apa kabar? Baik, jawab Suryadi sambil tersenyum lebar. Istri keponakannya ini benar-benar sangat cantik, Bak Dewi. Setelah itu, Wulan mengeluarkan sebuah tusuk rambut giok, lalu menancapkannya ke rambut Lestari. Lestari yang sedang tertegun sontak tersadar. Wulan berkata, ini tusuk rambut giok yang dibelikan kakakmu untukku. Aku masih belum pernah pakai. Menurutku, tusuk rambut ini lebih cocok dengan gaya rambut dan tipe wajahmu. Lestari menjawab dengan malu. Kakak ipar, aku juga membawakan hadiah untukmu. Tapi, aku jadi kelupaan karena terpesona pada kecantikanmu. Hadiahnya masih ketinggalan di kereta kuda. Wulan tersenyum sambil berkata dengan lembut. Makasih, kamu juga sangat cantik dan gak kalah cantik dariku kok. Hanya saja, kamu belum menemukan gaya rambut yang cocok denganmu. Bagaimana kalau aku menata rambutmu dengan gaya baru, lalu mengajarimu berdandan? Nanti, kamu akan tahu betapa cantiknya dirimu. Benarkah? Begitu mendengar dirinya sama cantiknya dengan Wulan, Lestari langsung tersipu. Aku sedute untuk paman dulu, ya. Abis itu, aku baru tata rambutmu. Wulan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Paman, Lestari, ayo masuk. Oke, Suryadi masuk ke dalam rumah, lalu berbisik pada Wira. Wira, dulu paman sudah keliru. Paman gak seharusnya mencegahmu menikahi istri yang begitu baik. Orang tuamu pasti juga sangat puas terhadapnya. Wira mengangguk sambil tersenyum. Istrinya bukan hanya cantik, tetapi juga pintar. Meskipun tidak pandai berbisnis, dia sangat mahir dalam mengurus rumah tangga. Wira dan Suryadi duduk minum teh di ruang tamu, sedangkan Wulan membawa Lestari masuk ke kamar dan mulai menata rambutnya. Tidak lama kemudian, langit sudah gelap. Selesai makan malam, tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim pembelian, dan tim pembuatan sabun berkumpul di halaman rumah Wira. Jumlah orang yang hampir mencapai 100 orang itu memenuhi halaman rumah Wira yang luas. Di luar rumah Wira, ada banyak penduduk dusun yang berkerumun untuk mendengar pembicaraan orang-orang di dalam rumah. Berita mengenai pembagian bonus akhir bulan sudah tersebar hingga ke telinga mereka. Bab 144. Orang-orang yang anggota keluarganya direkrut untuk bergabung dengan 4 tim itu sedang berpikir berapa banyak bonus yang akan didapatkan mereka. Di dalam rumah, Wulan duduk sambil memegang kuas. Di sisi lain, Lestari yang sudah berganti gaya rambut dan berdandan tipis duduk di samping Wulan sambil mengeluarkan uang. Dia terlihat sangat cantik dan memesona. Suryadi duduk di samping beberapa kotak uang dan menatap kotak-kotak itu dengan tidak rela, tetapi juga senang. Setelah datang ke dusun Darmadi, dia baru tahu seberapa banyak hal yang sudah dilakukan keponakannya itu akhir-akhir ini. Bagaimanapun juga, Suryadi mengerti bahwa dengan membagikan uang, mereka juga baru bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu, dia juga rela membiarkan Wira memberikan pedang yang mereka tempa kepada Hasan dan yang lainnya secara cuma-cuma. Wira berdiri di atas bangku, lalu berkata dengan lantang. Semuanya, tanpa terasa tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim pembelian, dan tim pembuatan sabun sudah dibentuk hampir sebulan. Benar, waktu berlalu sangat cepat. Semua orang di halaman tersenyum gembira dan merasa terharu. Sebulan yang lalu, mereka semua kekurangan uang untuk makan dan tidak berhenti khawatir bagaimana mereka harus melewati akhir tahun. Selama 1 bulan di bawah bimbingan Wira, mereka sudah tidak kekurangan makanan dan juga dapat makan daging. Selain sudah gemukan, semua orang juga menghasilkan sejumlah uang yang tidak mungkin bisa dihasilkan mereka sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dalam 1 bulan ini, mereka semua sudah mengalami perubahan yang besar baik secara fisik maupun mental. Meskipun harus mati pada detik ini juga, mereka tidak akan menyesal karena memiliki pengalaman selama sebulan ini. Hidup mereka tidaklah sia-sia. Di luar rumah, para penduduk dusun terlihat iri. Namun, bahkan Agus juga tidak berkomentar. Dalam 1 bulan ini, kalian sudah bekerja keras dan bisnis kita juga sangat bagus. Wira membuka catatan yang berisi tulisan indah, lalu melanjutkan. Penghasilan setiap hari ada sekitar 3,000 sampai 4,000 gabak.
Sampai hari ini, uang yang terkumpul sudah mencapai 1.136.530 gabak. Kita anggap saja totalnya 1.500.000 gabak. 20%-nya berarti 300.000 gabak. Ini adalah total bonus kalian. Sekarang, mari kita mulai bagi. Paman Hasan 5.000 gabak, Danu 4.000 gabak, Dodi. Orang yang namanya dipanggil berjalan masuk satu persatu untuk menerima uang. Berhubung sebagian besar penduduk dusun tidak tahu membaca maupun menulis. Jadi, mereka hanya menggambar lingkaran di belakang nama mereka. Total anggota dari 4 tim itu mencapai hampir 100 orang, termasuk koki yang direkrut dari markas bandit. Mereka juga mendapat bonus yang tidak kalah banyak dari gaji mereka. Para penduduk dusun menerima bonus dengan gembira, tetapi mereka lebih menantikan rapat selanjutnya. Semua orang masih mengingat situasi di rapat terakhir. Mereka merasa sangat dihargai ketika usul mereka diterima dan semua orang bertepuk tangan. Bonusnya sudah selesai dibagi. Selanjutnya, sudah saatnya kalian memberikan usul. Wira berdiri dan melanjutkan. Seperti biasa, orang yang mau memberi usul harus angkat tangan dulu. Apabila usul yang diberikan orang itu bagus, orang lainnya tepuk tangan dengan meriah ya. Orang yang usulnya kurang bagus juga jangan diejek, tapi diberi semangat. Plok, plok, plok. Terdengar suara tepuk tangan yang meriah. Para penduduk dusun membentuk lingkaran dan mengosongkan area di tengah agar bisa diberi bangku. Orang yang hendak memberi usul bisa berdiri di atas bangku itu. Setelah itu, satu persatu orang menyuarakan permasalahan yang dirasakan mereka, lalu mencari cara penyelesaiannya. Sekarang, ada banyak masalah yang sudah bisa langsung diselesaikan para penduduk dusun sendiri tanpa harus melibatkan Wira. Wira menatap mereka dan tersenyum sambil berpikir. Para penduduk dusun sudah berubah, baik dari segi fisik maupun mental. Mereka sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Di dalam rumah, Wulan tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari sosok Wira. Di sisi lain, Suryadi dan Lestari menatap ke arah penduduk dusun dengan sangat antusias. Wajah setiap orang dihiasi dengan senyum yang tulus. 2 jam kemudian, sesi pemberian usul pun selesai dan semua masalah yang dilontarkan sudah terpecahkan. Namun, anggota dari keempat tim itu masih sangat bersemangat. Wira berdiri lagi dan berkata, "Ada satu hal penting yang mau aku sampaikan pada kalian semua." Bab 145. Para penduduk dusun sangat antusias. Apa masalah penting itu mengenai pembentukan tim baru yang ingin merekrut orang lagi? Saat ini, rata-rata hanya ada 1 orang dari setiap keluarga yang bekerja untuk Wira. Meskipun uang yang didapatkan cukup banyak, uang itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka yang paling mendasar. Bagi keluarga yang 2 anggota keluarganya bekerja untuk Wira, mereka baru bisa hidup lebih nyaman dan memiliki uang lebih untuk berobat apabila ada anggota keluarga yang sakit. Sementara itu, keluarga yang 3 anggota keluarganya bekerja untuk Wira bisa mempertimbangkan untuk memperbaiki rumah atau membeli ladang tambahan. Wira berkata sambil tersenyum. Aku berencana untuk mendirikan sekolah dan sekolah malam di dusun. Ada banyak penduduk dusun yang bertanya dengan penasaran. Apa itu sekolah dan sekolah malam? Wira menjelaskan. Kurang lebih sama seperti bimbingan pribadi. Bedanya, sekolah itu tempat di mana anak kecil belajar, sedangkan sekolah malam itu tempat orang dewasa belajar. Tim penangkap ikan akan mendanai pembangunan sekolah ini. Siapapun yang bersedia belajar boleh datang. Bisnis mereka sudah menjadi semakin besar, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membaca maupun menulis. Oleh karena itu, pembukuannya hanya bisa dilakukan oleh Wira dan Wulan. Wira agak khawatir apabila harus mencari orang luar untuk mengerjakan tugas akuntan. Sebab, rahasia yang tidak boleh dibocorkan sangat banyak. Di sisi lain, membimbing orang dari komunitas sendiri untuk membaca, menulis, dan berhitung sederhana hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Jadi, dia memutuskan untuk membuka sekolah dan sekolah malam. Wah, kalau begitu, anak-anak sudah bisa mendapatkan pendidikan. Kita juga bisa belajar membaca dan menulis. Para penduduk dusun langsung heboh. Di kerajaan Nuala, kedudukan pelajar sangat tinggi. Jadi, semua orang sangat ingin belajar agar bisa menjadi pejabat. Namun, biaya pendidikan sangat mahal. Selain harus membayar gaji guru, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk membeli peralatan tulis. Dulu, semua orang sangat miskin hingga tidak memiliki uang untuk makan. Mana mungkin mereka bisa menyekolahkan anak mereka lagi? Sekarang, tim penangkap ikan akan mendanai biaya pembangunan sekolah dan sekolah malam. Mereka tentu saja merasa senang. Namun, ada juga orang yang bertanya dengan heran. Yang perlu didirikan hanya sekolah untuk anak-anak, kenapa harus mendirikan sekolah malam untuk orang dewasa juga? Kami sudah cukup berumur, nggak ada gunanya lagi kami belajar. Lihat saja Pak Agus, sudah belajar sampai begitu tua juga masih belum lulus ujian kabupaten. Ada banyak orang yang ikut mengangguk. Belajar itu harus dimulai sejak dini. Bagaimanapun juga, anak kecil memiliki ingatan yang jauh lebih bagus. Setelah dewasa, ingatan orang akan semakin memburuk. Di luar rumah, Agus yang dijadikan contoh buruk langsung memelotot dengan marah. Dia diam-diam maki dalam hati. Dasar orang kampungan, apa yang kalian tahu mengenai ujian kerajaan? Aku memang belum lulus ujian kabupaten, tapi itu nggak berarti aku bodoh.
Kalian nggak tahu ada banyak kecurangan yang terjadi saat ujian. Selain itu, para penguji juga nggak menyadari keahlianku. Wira mengubah topik dengan berkata, ada hal lain yang mau ku sampaikan. Aku sudah mendapatkan kupon garam untuk Kabupaten Uswal. Kelak, kita sudah bisa menjual garam di Kabupaten Uswal. Begitu mendengar ucapan Wira, Agus langsung tercengang. Wira baru saja membasmi desa 3 harimau. Sekarang, dia juga akan segera menjadi pedagang garam Kabupaten Uswal. Apa itu kupon garam? Orang yang punya kupon garam boleh menjual garam dari pemerintah. Kalau orang yang nggak punya kupon garam menjual garam, dia bisa ditangkap. Kak Wira hebat banget. Dia akan segera menjadi pedagang garam. Kelak, kita sudah bisa membeli garam yang bersih. Para penduduk heboh lagi. Hanya anggota inti seperti Hasan, Danu, Sony, Danur, Herman, dan Hamid yang tersenyum senang. Sebab, mereka sudah mengetahui hal ini. Di sisi lain, Suryadi, Lestari, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar hanya bisa tersenyum canggung. Mereka tahu jelas kesulitan apa yang sedang dihadapi Wira. Namun, Wira sudah berpesan untuk tidak membeberkannya kepada orang lain dalam perjalanan pulang tadi. Wira mengangkat kedua tangannya untuk menenangkan semua orang, lalu berkata sambil tersenyum. Aku mengatakan hal ini bukan untuk pamer, tapi untuk menyadarkan kalian. Bisnis kita sudah semakin besar. Jadi, tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kelak yang kubutuhkan bukan hanya orang yang bisa melakukan pekerjaan kasar, tapi juga pengelola toko dan akuntan. Benar, semua orang mengangguk. Saat ini, jumlah orang dari 4 tim yang dibentuk saja sudah hampir mencapai 100 orang. Di sisi lain, Hasan sekeluarga sedang membangun rumah. Setiap hari, Hasan sibuk mengurus pembelian bahan bangunan, juga mencari tukang batu dan tukang kayu hingga tidak memiliki waktu untuk makan. Kelak, jika bisnis dusun mereka sudah berkembang lagi, tenaga kerja yang dibutuhkan memang akan semakin banyak. Bab 146. Wira berkata dengan pelan, kalau seorang pengelola toko nggak bisa menulis atau membaca, bagaimana bisa dia membuat surat perjanjian dengan orang lain? Kalau seorang akuntan nggak bisa menulis dan berhitung, bagaimana bisa dia mencatat pembukuan dan menghitung gaji? Aku bisa mempekerjakan orang luar, tapi kalian pasti nggak terbiasa dan aku juga akan khawatir, hanya saja, aku dan Wulan juga nggak mampu untuk mengurus semuanya berdua. Benar, kita nggak boleh merekrut orang luar. Mereka nggak akan sehati dengan kita. Tapi, kita juga nggak bisa hanya mengandalkan Kak Wira dan Wulan untuk mencatat pembukuan dan membuat surat perjanjian. Lagian, mana ada bos yang masih harus turun tangan untuk kerja sendiri. Kita menulis, dan berhitung. Tapi kalau begitu, kita harus belajar sangat lama. Sebenarnya, ada Pak Agus di dusun kita yang bisa membaca, menulis, dan berhitung. Lupakan saja, Pak Agus sangat sombong, mana mungkin dia mau bekerja sama dengan kita. Benar, Pak Agus itu seorang pelajar. Dia selalu memandang rendah kita, nggak mungkin dia mau bekerja bersama-sama dengan kita. Kita belajar di sekolah malam saja. Apa kita sanggup? Semua orang berdiskusi dengan ramai, di luar rumah, Agus mengerutkan keningnya dan berkata dalam hati, siapa bilang aku nggak bersedia? Bahkan Pak Iqbal yang sudah pernah bertemu dengan kedua penasihat raja saja menganggap dirinya sebagai murid Wahyudi. Aku cuma seorang pelajar biasa, kenapa aku harus malu untuk menunduk pada Wahyudi? Asalkan Wahyudi minta, aku pasti akan langsung setuju untuk membantunya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Wira menatap semua orang dan melanjutkan. Asalkan kalian semua bersedia belajar dengan sungguh-sungguh, nggak ada yang bisa menyulitkan kalian. Kalian juga nggak perlu belajar terlalu banyak. Sehari 1 kata, setahun sudah 365 kata. Lagian, kalian juga nggak perlu ikut ujian kerajaan, hanya perlu bisa menulis surat perjanjian dan berhitung sederhana untuk jadi pengelola toko dan akuntan. Begitu mendengar ucapan Wira, para penduduk dusun menjadi percaya diri. Setidaknya, persyaratannya tidak terlalu tinggi, Wira menyemangati mereka lagi. Paling lama dalam 2 bulan, aku akan membuka sebuah toko di kota kabupaten. Pada saat itu, siapa yang mengenal lebih banyak kata dan bisa berhitung lebih baik akan pergi ke sana untuk menjadi pengelola toko dan akuntan, bayaran yang akan didapatkan pengelola toko sama dengan ketua tim, sedangkan bayaran akuntan sama dengan wakil ketua tim. Gaji ketua tim 4.000 gabak, dan wakil ketua tim 3.000 gabak. Itu belum ditambah bonus. Kak Wira, tenang saja. Kami pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Penduduk dusun langsung bersemangat. Ada yang bertanya. Kak Wira, apa kamu sudah mendapatkan gurunya? Kapan kami bisa mulai sekolah? Awalnya aku ingin mengajari kalian sendiri, tapi aku harus keluar untuk mengurus beberapa masalah dalam waktu dekat. Bagaimana kalau Wulan saja yang mengajari kalian? Pendidikannya juga nggak kalah tinggi dariku. Jawab Wira sambil menunjuk ke dalam rumah. Wulan langsung berdiri dengan malu, bagaimanapun juga, ada perbedaan di antara pria dan wanita. Tidak masalah apabila Wira menyuruhnya mengajari anak-anak, tetapi dia merasa tidak nyaman apabila harus mengajari para pria dewasa itu. Namun, jika ini adalah keinginan suaminya, dia tentu saja akan memberi dukungan penuh. Para penduduk dusun menatap Wulan, lalu ada banyak orang yang langsung menunduk malu. Mereka tidak bisa menerima harus diajari oleh seorang perempuan. Wira, mana bisa begitu?
Suryadi langsung maju dan berbisik kepada Wira. Wulan itu perempuan. Nggak masalah kalau kamu menyuruhnya mengajar anak-anak, tapi kalau dia mengajar sekelompok pria, nanti pasti akan ada gosip yang tersebar. Hasan juga berdiri dan berkata, Wira, pekerjakan saja seorang guru pria. Kita mampu menggajinya kok. Maaf, pemikiranku terlalu pendek. Kalau begitu, Paman Hasan tolong bantu carikan seorang guru pria ya. Wira tersenyum meminta maaf dan melanjutkan. Aku dan Wulan akan mengajar anak-anak. Baik, jawab para penduduk dusun sambil bertepuk tangan dengan semangat. Hasan bertanya lagi. Berapa banyak gaji yang akan kamu berikan pada guru itu? Wira menjawab setelah berpikir sejenak. Tergantung kemampuan gurunya. Kalau dia sarjana kabupaten, bayarannya setara dengan gaji kepala ketua tim. Kalau hanya kandidat yang belum lulus ujian kabupaten, bayarannya setara dengan ketua tim. Kalau pelajar biasa, bayarannya setara dengan wakil ketua tim. Wira tidak berani berharap Hasan bisa menemukan seorang sarjana provinsi. Sebab, sarjana provinsi selalu mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari kerajaan. Mereka bahkan boleh menyewa tanah seluas 140 meter persegi secara cuma-cuma, jadi, tidak ada sarjana provinsi yang miskin. Agus yang sudah mendengar semuanya dari luar langsung terkejut. Gaji wakil ketua tim 3.000 gabak sebulan, ditambah dengan bonus 3.000 gabak, totalnya jadi 6.000 gabak. Kalau bisa mendapatkan pekerjaan itu, aku sudah bisa menghasilkan lebih dari 70.000 gabak dalam setahun. Kalau aku maju, apa Wahyudi akan mempekerjakanku? Kalau ditolak, aku pasti malu. Saat Agus masih ragu, tiba-tiba ada yang mendorong buka pintu rumah Wira dan berjalan masuk, lalu berseru. Kak Wira, biarkanlah aku menjadi gurunya. Biarpun masih belum lulus ujian kabupaten, aku bisa menulis, membaca, dan berhitung. Sudah ada lebih dari 1.000 kata dan beberapa buku yang kupahami. Wira menatap pemuda pemberani yang mengajukan diri itu sambil tersenyum, lalu berkata. Bayu, aku tentu saja nggak masalah kalau kamu mau jadi gurunya. Tapi, apa ayahmu setuju? Bayu adalah putra Agus. Umurnya 2 tahun lebih muda dari Wira, pengetahuannya tidak terlalu luas, tetapi dia bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi, dia tentu saja berkualifikasi untuk mengajari penduduk dusun cara menulis surat kontrak dan berhitung sederhana. Bab 147. Bayu mengangguk dan menjawab, biarpun ayah nggak setuju, aku juga tetap mau mengajar. Bayaran yang kamu berikan begitu tinggi dan sulit dicari di tempat lain. Lagian, aku sudah nggak mungkin bisa lulus ujian kerajaan. Baiklah kalau begitu. Wira mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, diskusikanlah hal ini dengan ayahmu, kalau dia setuju, kamu akan jadi guru pertama di dusun Darmadi. Makasih, Kak Wira. Bayu berteriak dengan gembira sambil berlari keluar. Dari rumah Wira, ayah, aku sudah jadi guru. Gajinya setara dengan wakil ketua tim, 3.000 gabak sebulan. Mungkin bakal dapat bonus lagi. Tak disangka, Agus malah menamparnya dan memaki. Dasar anak durhaka, bukannya semua pengetahuanmu itu diajarkan olehku. Apa kamu nggak jelas akan kemampuanmu sendiri? Beraninya kamu menyesatkan orang lain. Bayu langsung terkejut dan berkata, tapi, Kak Wira hanya perlu aku mengajari orang-orang cara menulis, membaca, dan berhitung yang sederhana, nggak perlu yang serumit ujian kerajaan kok. Agus membantah dengan tegas. Tetap nggak boleh. Bayu memohon dengan ekspresi masam. Tapi sayang sekali kalau aku kehilangan pekerjaan sebagus ini. Agus meletakkan kedua tangannya di punggung dan berkata, ayah akan menggantikanmu melakukannya. Hah? Bayu berkata dengan gemetar. Kak, kalau begitu, aku kerja apa dong? Semua orang yang berada di dalam rumah Wira langsung tertawa setelah mendengar percakapan ayah dan anak itu. Wira juga tersenyum. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menghentikan tawa semua orang dan berkata, Paman, Lestari, bagaimana menurut kalian tentang dusun Darmadi? Apa kalian bersedia pindah kemari? Bersedia, jawab Lestari dengan antusias. Dusun Darmadi memberinya perasaan yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya, seperti kehangatan, rasa aman, dan juga harapan. Selain itu, Wulan juga bersikap sangat baik terhadapnya. Kamu atur saja, Paman akan menuruti kata-katamu. Ujar Suryadi sambil tersenyum senang. Dia tidak menyangka keponakannya sudah membangun usaha yang begitu besar di dusun Darmadi. Sebagai Paman Wira, dia juga tidak bisa tenang membiarkan Wira mengurusnya sendiri, lagi pula, Suryadi sudah mengirim mahar untuk Sinta, jadi, mereka hanya tinggal mengadakan upacara pernikahan. Setelah itu, dia akan menjemput Sinta dan keluarganya untuk tinggal di sini. Oke, Wira mengumumkan, sekarang, kita akan bentuk tim tukang besi dan tim penjual garam. Paman Suryadi akan jadi kepala ketua tim tukang besi dan merekrut 10 murid, Gavin akan jadi ketua tim penjual garam dan merekrut 50 anggota tim, seperti tim penjual ikan, anggota tim penjual garam harus berlatih seni bela diri juga. Oh iya, Paman Hasan, cepat bangun rumah besar untuk Paman Suryadi. Dia akan segera menikah. Kalau pengantinnya sudah datang nanti, mereka harus tinggal di rumah baru. Ujar Wira setelah terdiam sejenak. Hahaha, semua orang langsung tertawa. Sementara itu, wajah Suryadi sudah semerah tomat karena malu. Setelah rapat dibubarkan, semua orang pun mandi dan tidur.
Wira dan Wulan tidur di kamar utama, sedangkan Lestari di kamar sebelahnya. Suryadi menemani Danu untuk berjaga malam di ruang depan. Setelah berbaring di tempat tidur, Wira dan Wulan mulai mengobrol. Suamiku, berapa lama kamu akan pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu? Kalau lama mungkin sebulan, kalau cepat setengah bulan, begitu menyelesaikan urusannya, aku akan langsung kembali. Hati-hati di jalan, iya. Bawa saja lebih banyak orang. Saat ini, dunia luar lagi nggak aman. Oke, suamiku, apa kamu sudah bertemu dengan Dian di kota kabupaten? Lestari yang memberitahumu. Ada apa? Kalau kamu mau tambah istri, cari saja wanita lain, jangan Dian. Biarpun dia cantik, 3 suaminya sudah meninggal. Aku takut dia juga akan mencelakaimu. Tambah istri, jangan berpikir yang enggak-enggak. Kayaknya, aku harus memberimu pelajaran nih. Ah, suamiku, aku salah. Di dalam kamar sebelah, Lestari menarik selimutnya hingga menutupi wajahnya yang merah dan panas. Bab 148. Kak Pitonu, kerjaan bandit setiap hari hanya berkelahi dan membunuh orang. Selain berisiko, kita juga dikejar-kejar orang pemerintah dan dibenci rakyat, kata Jamal. Jamal adalah seorang pemuda gendut berwajah bulat. Setelah mencukur janggutnya, dia terlihat seperti orang yang jujur. Saat ini, dia sedang berada di pegunungan Dajore. Jamal melanjutkan, aku punya sebuah ide yang memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih banyak uang tanpa menjadi buronan pemerintah. Selain itu, kita juga bisa dipuji rakyat dan diberi uang secara sukarela oleh para pedagang. Apa kalian tertarik? Setelah meninggalkan Kabupaten Uswal, Jamal pergi ke Kabupaten Laria yang terletak di sebelah Kabupaten Uswal. Dia naik ke pegunungan Dajore dengan maksud untuk mendirikan aliansi rute dagang asri, ada markas sekelompok bandit di pegunungan Dajore. Pemimpin bandit-bandit ini dikenal dengan nama Pitono dan Pitonu. Tidak ada yang tahu nama asli mereka. Selama bertahun-tahun, orang yang memberontak dengan menjadi bandit tidak pernah menggunakan nama asli mereka karena takut keluarga mereka yang masih tersisa ditangkap. Coba katakan, begitu mendengar ada hal sebaik itu, Pitono dan Pitonu langsung bersemangat. Mereka tidak peduli dengan rumor mengenai desa 3 harimau yang sudah dimusnahkan ataupun Jamal yang kehilangan keluarganya. Kalau begitu, kalian jawab dulu beberapa pertanyaanku. Jamal mengingat sikap Wira pada hari itu dan menirunya, lalu melontarkan satu demi satu pertanyaan. Kenapa bandit menjadi buronan pemerintah? Kenapa para pedagang tidak ingin bertransaksi dengan 3 kelompok bandit terbesar? Kenapa rakyat melaporkan mereka kepada pemerintah? Jika mereka menyimpan 10 gabak per sebuah kereta kuda untuk memastikan keselamatan orang dan barangnya, apakah para pedagang akan lebih sering melakukan perjalanan bisnis? Jika aliansi rute dagang asri semakin berkembang, apakah pemerintah masih akan menangkap mereka? Mungkin saja pemerintah akan merekrut mereka menjadi prajurit sebagai bentuk pengampunan. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, Jamal menjelaskan lagi mengenai perbedaan merampok dan memungut tarif jalan serta cara mengembangkan operasi itu untuk jangka panjang. Kejayaan dan kehormatan. Saat teringat tentang pertunjukan yang pernah mereka tonton, di mana bandit berubah menjadi pejabat, Pitono dan Pitonu langsung mengangguk setuju, kedua orang ini lebih bisa disadarkan daripada kakak-kakaknya itu. Jamal pun menjadi bersemangat dan berseru. Kakak-kakak sekalian, aliansi rute dagang asri ini dimulai dari kita. Kehormatan yang akan kita dapatkan kelak dimulai dari memungut tarif jalan. Ayo kita laksanakan rencana ini dengan baik. Reaksi kedua orang ini sama seperti Jamal sebelumnya. Jadi, Jamal merasa rencana ini pasti akan berhasil. Pemberhentian pertama aliansi rute dagang asri akan segera dibuka. Ayo, seru Pitonu dengan bersemangat. Rencana ini memang bisa dijalankan. Pitono mengangguk, lalu menggeleng dan berkata dengan tidak berdaya. Tapi Jamal, kita nggak bisa melakukannya. Jamal bertanya dengan heran. Apa maksud kakak? Pitonu juga tersadar dan ekspresinya langsung menjadi muram. Pitono berdesah, penyerangan dari pihak pemerintah sudah menyebabkan banyak teman kami yang terbunuh dan terluka. Teman-teman yang tersisa merasa sangat marah sehingga mereka melakukan perampokan dan pembunuhan secara besar-besaran. Mereka bahkan juga pernah membunuh pejabat dan sarjana provinsi. Reputasi kami sudah terlalu buruk, pedagang Kabupaten Laria nggak mungkin mau percaya sama kami lagi. Rencana ini mungkin akan berhasil dijalankan orang lain, tapi kami nggak mungkin berhasil. Jamal bertanya dengan terkejut. Kalian pernah membunuh sarjana provinsi dan pejabat. Memang wajar bandit merampok dan membunuh orang, tetapi ada juga peraturan yang harus dipatuhi orang yang hendak berkecimpung di bidang ini. Peraturan itu adalah tidak membunuh pejabat, sarjana provinsi, dokter, wanita penghibur, dan tokoh agama. Selain itu, mereka juga tidak akan merampas barang-barang pernikahan dan pemakaman orang lain. Para bandit tidak membunuh pejabat dan calon pejabat karena takut diburu oleh pihak pemerintah secara besar-besaran. Pekerjaan dokter adalah untuk menolong orang, sedangkan hal yang dilakukan bandit sangatlah berisiko dan mereka bisa terluka kapan saja. Jadi, mereka tidak membunuh dokter, mereka tidak membunuh wanita. Mereka tidak membunuh wanita penghibur karena wanita penghibur sudah sering dihina. Tidak membunuh tokoh agama dikarenakan takut tertimpa kesialan. Merampok barang-barang untuk acara pernikahan dan pemakaman juga akan membuat mereka sial. Jadi, mereka tidak melakukannya.
Bab 149. Berhubung Pitono dan Pitonu sudah pernah membunuh pejabat, pihak pemerintah tentu saja tidak akan mengampuni mereka. Jangan bicarakan soal memungut tarif jalan lagi. Kemudian, Pitono mengganti topik pembicaraan. Dengar-dengar, desa Tiga Harimau dimusnahkan oleh para petani. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Begitu mengungkit tentang hal ini, ekspresi Jamal langsung menjadi muram. Dia menjawab, "Kakak-kakak sekalian, mereka bukanlah petani biasa. Ada ahli yang membantu mereka." "Ahli? Ahli apa?" Pitonu berkata dengan meremehkan. "Kalau ahli itu membawa sekelompok petani untuk melawan kami pasti bisa menghabisi mereka." "Kak Pitonu, orang-orang dari Dusun Darmadi bukanlah petani biasa, ada juga yang menguasai seni bela diri. Kalau benar-benar bertemu mereka, kamu nggak boleh bertindak gegabah," bujuk Jamal dengan buru-buru. Namun, saat melihat ekspresi Pitonu yang penuh dengan peremehan, Jamal pun berdiri dan berkata dengan senyum kecut. "Tapi Tuan Wira berada di Kabupaten Uswal, sedangkan kalian di Kabupaten Laria. Nggak mungkin kalian akan bertemu. Berhubung kalian nggak bisa melakukan bisnis memungut tarif jalan, aku cari kelompok lain saja. Kalau berjodoh, kita akan bertemu lagi." Pitono juga bangkit dan berkata dengan sopan, "Jamal, kenapa kamu buru-buru pergi? Meskipun nggak bisa menjalankan rencana itu, kamu juga boleh tinggal di pegunungan Dajore. Kami akan memberikan posisi ketua ketiga kepadamu. Kita bisa makan enak, minum arak, dan hidup bebas bersama." "Terima kasih atas niat baikmu, Kak Pitono." Melihat para bandit yang kurus-kurus di pegunungan Dajore, Jamal pun menolak. "Dulu, aku hidup tanpa mengetahui tujuan hidup. Setelah bertemu Tuan Wira dari Dusun Darmadi, aku sudah mendapatkan tujuan hidupku, yaitu membangun aliansi rute dagang asri dan mengembalikan kedamaian untuk Kerajaan Nuala." Setelah melihat kepergian Jamal, Pitono bergumam. Sepertinya Tuan Wira dari Dusun Darmadi itu sangat hebat. Selain mampu menyingkirkan Kadir dan Heru, dia juga berhasil menundukkan Jamal. Pitonu berkata dengan meremehkan, "Kak, pelajar itu memang sangat licik dan bisa dengan gampang menipu orang-orang seperti kita. Kalau benar-benar bertemu dengannya, aku bakal langsung membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk bicara. Dengan begitu, dia nggak bakal bisa menipuku dengan triknya." Pitono juga mengangguk dan menyetujui ucapan Pitonu. "Benar juga, kalau bukan karena tertipu, kita juga nggak mungkin membunuh sarjana provinsi itu. Sialan, para pelajar itu sama brengseknya." Waktu Tuan Wira mengatakan tentang memungut tarif jalan, rencana itu terasa sangat mudah untuk dilakukan. Tapi setelah dilakukan, ternyata sangat sulit. Biarpun begitu, pasti tetap akan ada harapan asalkan aku bertahan. Tadi, aku sudah hampir berhasil. Sebaiknya aku pergi dulu ke tempat berikutnya. Kalau memang nggak bisa, aku bisa memulai kelompokku sendiri, gumam Jamal. Setelah turun dari gunung, dia pun menunggangi kudanya untuk pergi ke Kabupaten Yoya. Perjalanan menuju Kabupaten Yoya dipenuhi dengan pegunungan dan bukit yang sulit dilewati. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari, Jamal akhirnya tiba di Ispohan, tempat paling berbahaya di Kabupaten Yoya. "Aku Jamal Rimba dari Kabupaten Uswal. Harap kawan-kawan dari Ispohan bisa menyambutku. Aku ingin bertemu dengan Kak Molika," teriak Jamal sambil menangkupkan tangannya. Suaranya bergema di seluruh lembah. Bandit tidak akan memasuki kota kabupaten setempat karena diburu. Mereka selalu pergi ke kabupaten tetangga untuk membeli sesuatu sehingga mereka mengenal bandit-bandit lain dari berbagai kabupaten. Apabila hubungan mereka dekat, para bandit juga akan berkunjung ke tempat temannya saat melewati daerah itu. Dulu, pemimpin kelompok bandit di Ispohan juga pernah bertamu di desa Tiga Harimau dan menghabiskan beberapa waktu di sana. Kamu bukan Jamal." Dia berjanggut, "sedangkan kamu enggak," teriak seseorang. "Aku sudah mengalami kesulitan. Jadi, aku mencukur janggutku. Tapi aku masih menyimpan kapakku, lihat saja sendiri," kata Jamal. Kemudian, dia mengeluarkan kedua kapaknya dari dalam tas. Ada bandit yang mendekat untuk mengamati kapak Jamal. Kemudian, dia berseru. "Ternyata memang Jamal, tanpa janggut, wibawamu sudah hilang. Wajahmu malah terlihat jadi sangat jujur." Jamal menjawab sambil tersenyum getir. "Aku baru mengalami kesulitan. Dimaklumi, ya. Kita itu sama-sama bandit, aku tentu saja ngerti. Siapa yang nggak pernah mengalami kesulitan?" hibur bandit itu. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan. "Dengar-dengar, kelompok kalian sudah dimusnahkan oleh sekelompok petani. Itu pasti cuma rumor, kan? Keterampilan bela diri Kak Kadir begitu tinggi, bahkan pemimpin kami juga bukan tandingannya." Jamal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ada ahli di balik kelompok petani itu." Bab 150. Ekspresi Jamal langsung membeku begitu mengungkit tentang hal ini lagi. Dia mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, "Gimana kabar Kak Molika akhir-akhir ini?" Molika adalah pemimpin bandit Ispohan. Menurut rumor, dia bisa melompat setinggi 15 meter dalam satu lompatan. Namun, itu hanyalah bualan. Saat berkunjung ke desa Tiga Harimau, dia pernah menunjukkan keterampilan bela dirinya. Dia bisa melompat setinggi 3 meter sehingga tidak ada tembok di desa Tiga Harimau yang bisa menghalanginya. Bandit itu menjawab. "Ketua pertama lagi keluar, tapi ada ketua kedua.
Ketua kedua sudah bilang kalau ada orang dari desa tiga harimau yang datang, Yispohan harus menerima semuanya. Ayo, kubawa kamu ketemu ketua kedua. Ketua kedua kalian baik banget, ujar Jamal dengan terharu. Namun, begitu mencapai markas Yispohan, dia langsung terkejut. Situasi di Yispohan jauh lebih baik daripada desa tiga harimau. Setelah melewati jalan pegunungan yang terjal, terlihat sebuah lembah datar dengan lahan pertanian yang luas, rumah yang terbuat dari batu tersebar di sekitar dengan rapi. Di tengah rumah-rumah itu, terdapat sebuah aula besar yang dihiasi sebuah papan nama. Namun, Jamal tidak mengenali tulisan itu. Ayo kita pergi ke aula pertemuan, ketua kedua sudah menunggumu di sana. Ujar bandit yang bersama Jamal setelah ada bandit lain yang membisikkan sesuatu kepadanya. Begitu memasuki aula pertemuan, Jamal langsung terkejut. Di kedua sisi aula, terdapat 8 buah kursi. Kursi itu diduduki oleh para bandit yang terlihat sangat garang. Di ujung aula, terdapat sebuah panggung. Di atasnya, terletak sebuah kursi besar yang terbuat dari kulit harimau. Ada seorang gadis tomboy yang duduk di kursi itu. Tangan kirinya diletakkan di atas lutut kiri yang dinaikkan ke atas kursi, sedangkan tangan kanannya memegang sebilah pedang yang diletakkan di atas bahunya. Matanya yang tajam menatap Jamal dengan penuh ancaman, wajah gadis itu sangat cantik. Dia mengenakan pakaian merah ketat yang menunjukkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitamnya dikepang kecil-kecil, lalu diikat menjadi ekor kuda. Dia terlihat cantik, tapi juga garang dan berwibawa. Bandit itu menyiku Jamal yang sedang tertegun, lalu berbisik. Dia itu ketua kedua Yispohan. Namanya Mary Homar, dia juga dikenal sebagai Merika dan merupakan adik ketua pertama. Tapi, dia bisa menempati posisi ketua kedua bukan karena ketua pertama, melainkan karena sudah menundukkan ketua ketiga sampai ke-6. Ketua pertama sering keluar, jadi, ketua kedua yang mengendalikan tempat ini. Jamal merasa kurang percaya gadis seramping itu bisa mengalahkan sekelompok pria kekar, tetapi dia tetap menyapa dengan hormat. Halo, Nona Mary. Aku Jamal dari Desa Tiga Harimau. Kalau mampu memimpin pasukan di bawah pimpinan Kak Kadir, keterampilan bela dirimu pasti sangat hebat. Aku mau merasakannya secara langsung, ujar Merika. Kemudian, dia langsung berdiri dan menyerang ke arah Jamal dengan cepat. Dia melayangkan tinjunya ke arah tenggorokan Jamal, juga hendak menghantam perut Jamal dengan lututnya. Gerakannya sangat cepat dan ganas. Jamal sontak terkesiap. Dia mengangkat lutut dan lengannya untuk menahan serangan itu. Namun, bayangan merah di hadapannya langsung berbalik dan melayangkan tendangan ke arahnya. Jamal mengangkat kedua lengannya untuk memblokir serangan itu. Dalam seketika, lengannya terasa seperti sudah patah. Dia terdesak mundur beberapa langkah, tetapi sosok merah itu tetap meluncurkan serangan demi serangan. Setelah menahan belasan serangan Merika, perut Jamal tiba-tiba terasa sakit. Alhasil, Jamal pun tersungkur dan meringkuk di lantai. Selain merasa kesakitan, Jamal juga sangat terkejut karena dirinya dikalahkan oleh seorang perempuan. Dia bahkan tidak bisa menyerang balik. Keterampilanmu lumayan hebat, kamu bisa menahan belasan seranganku. Kelak, kamu akan menjadi ketua ke-10 Yispohan. Merika menepuk-nepuk tangannya, lalu kembali ke kursi besar kulit harimau. Dia mengangkat pedangnya lagi dan melanjutkan. Katakanlah, siapa yang mencelakai Kak Kadir? 5 tahun yang lalu, Merika pernah bertemu dengan Kadir yang melewati Yispohan. Saat itu, Merika masih merupakan seorang gadis kecil, tetapi dia tahu bahwa Kadir adalah anggota dari pasukan Zirah Hitam. Molika pernah meminta Kadir untuk menjadi ketua kedua Yispohan, tetapi Kadir menolak. Kadir pergi ke Kabupaten Uswal dan mendirikan Desa Tiga Harimau. Namun, Kadir malah berakhir seperti ini. Merika sangat kagum pada pasukan Zirah Hitam. Jadi, dia harus membalaskan dendam Kadir.